kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai limpahan nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat, sehingga kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu taman-taman surga walaupun kali ini secara online, dikarenakan kondisi pandemi yang saat ini menimpa negeri kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan, baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita insya Allah pengikutnya yang insya Allah istiqomah mengikuti risalah beliau sampai yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelum kita mulai kajian kali ini, pertama-tama kami atas nama Takmir Mushola Ibadur Rahman mengucapkan ahlan wa sahlan kepada jazakallahu khair kepada Syekh Ahmad Al-Misri yang alhamdulillah ini merupakan kedua kalinya bisa berkenan untuk kembali mengisi kajian di Mushola Ibadur Rahman. Walaupun keduanya dilakukan secara online, tapi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi. Amin. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah berkenan hadir senantiasa untuk tetap istiqomah, terus bersemangat untuk terus menghadiri sebuah majelis ilmu dalam menuntut ilmu syar'i, karena itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan terima kasih juga kepada para pihak yang sudah banyak membantu. Semoga segala amal ibadah kita dicatat sebagai amal saleh. Sebelum kita memulai, mungkin kita sama-sama mengetahui dari surat Al-Mu'min. Kita buka dulu surat di Al-Mutaffifin ayat keempat. Mungkin sebenarnya itu Al-Mutaffifin bahasannya memang lebih ke hari kebangkitan atau orang-orang yang curang dan bagaimana implikasi dari kebangkitan. Cuman di ayat keempat ada salah satu yang sangat penting buat kita sama-sama renungkan, yaitu alla yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Mungkin itu menjadi landasan bahasan kita untuk pada kajian pagi hari ini. Mungkin nanti Syekh Al-Misri akan menjelaskan secara detail dan rinci mungkin mengenai bagaimana Islam memandang sebuah kematian dan bagaimana ayat-ayat perihal kematian apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana gambaran daripada kehidupan akhirat kelak. Mungkin itu yang akan coba kita bahas bersama. Dan sebelum kita memulai, mungkin harap agar voice, audio maupun juga video harap agar bisa dimatikan pada saat Syekh Misri memberikan tausiah. Dan untuk sesi tanya jawab, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin kami sediakan waktu setengah jam di sesi terakhir. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya. Atas nama Takmir Mushola Ibadur Rahman, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin kami persilahkan kepada Syekh Ahmad Al-Misri untuk memberikan tausiah dan ceramah. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah di
pagi hari ini bisa bersama dengan para penghuni surganya Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, Allah berkahi kita, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, dan kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebelum kita bahas kematian, sebelum membahas negeri akhirat, kita harus mengetahui bahwa kita punya beberapa alam. Yang pertama alam roh, kemudian pindah lagi ke alam rahim, kemudian pindah lagi ke alam dunia, kemudian kita pindah lagi ke alam barzakh, kemudian pindah terakhirnya kita adalah ke alam akhirat, dan terakhir perjalanan kita adalah surga atau nerakanya Allah. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita menanyakan kepada diri kita sebagai hamba-Nya Allah. Sebenarnya kita sudah mengetahui kematian, dan kita yakin itu adalah sebuah kepastian yang kita tidak bisa lari daripadanya. Pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita, Anda ingin mati dalam keadaan bagaimana? Anda mau mati dalam keadaan bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad SAW wafat, dan mereka akan mengalami kematian. Allah mengatakan, Aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kau berada, kematian pasti akan menghampirimu, walaupun kamu berada di dalam bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, penjaganya ketat. Anda mau pejabat apapun, kekayaan apapun yang Anda miliki, sampai kadang-kadang pejabat itu kalau di rumah sakit dikawal oleh pengawalan yang luar biasa. Pengawalan ketat. Tidak ada satupun yang bisa lolos masuk ke dalam tanpa izin. Tapi ada satu yang bisa masuk tanpa izin dan pergi tanpa pamit. Adalah malaikat maut. Dia datang nggak perlu izin dulu dari kita. Izinnya dari Allah. Dia kalau datang tidak perlu izin, tidak perlu menunjukkan identitasnya, tidak perlu menunjukkan bahwa surat tugas, surat jalan, surat dinas, nggak ada. Malaikat maut langsung turun di tengah-tengah orang, lalu mencabut, mengambil amanah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk segera mengambilnya. Walau kuntum fi buruji musyayyada. Walaupun Anda di dalam bangunan yang kokoh. Sampai dulu orang ditanya, seorang ulama ditanya, bagaimana rezeki orang bisa sampai kepada orang yang ada dalam bangunan yang kokoh, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Bagaimana rezeki bisa sampai kepada dia? Kata ulama, sebagaimana kematian menghampiri dia. Kalau Allah mengatakan kepada sesuatu, kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna min, fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahad. Katakan, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menghampirimu. Dia tidak harus menunggu Anda ini ubanan dulu. Rambut Anda beruban dulu baru menghampirimu, tidak. Tidak harus menunggu Anda sudah nikah dulu, sudah punya anak dulu. Kematian tidak harus menunggu Anda pensiun dulu, nggak ada. Kematian itu tidak memilih, kematian itu adalah takdir, perintah, kewajiban atas kita sebagai umat Islam. Dan semua hamba-hamba Allah, semua yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Ayam aja ada waktunya, kambing aja ada, singa aja. Kalau kalian lihat singa, bagaimana ketika dia mengalami sakaratul maut? Luar biasa. Raja hutan bayangkan, ya, raja hutan itu bisa mengalami kematian dengan luar biasa. Ketika lihat sakaratul mautnya, luar biasa. Allah Maha Kuasa. Allah yang abadi, yang lain fana, yang lain musnah, yang lain hilang, yang lain sirna. Maka Rasulullah SAW mengatakan, agar kita ingat kematian, kuntu nahitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha. Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Maka ziarahlah kubur. Kenapa? Ya Rasulullah, mengingatkan kalian kepada kiamat.
atau akhirat atau kematian kalian. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunan beliau dan Al-Hakim dari Ibnu Umar dan hadisnya sanadnya sahih, Rasulullah SAW su'ilal nabiyyu ayyil mu'minina akyas. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lah. Orang yang paling banyak ingat mati dan selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Apakah dia akan datang kematian itu kepada kita saat mata kita sedang terfokus untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Atau apakah dia akan datang saat kita tengah tenggelam dalam taman surga, majlis pengajian, majlis ilmu? Apakah dia akan datang saat kita sedang duduk manis menyaksikan film di salah satu gedung bioskop? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah dia akan datang pada saat hati kita di tengah memikirkan, hati kita sedang memikirkan kepentingan agama dan umat? Apakah dia akan datang menghampiri kita di saat kita sedang sibuk memikirkan kekasih kita? Apakah? Kalau kita benar-benar ingat mati dan kita yakin dengan kematian, kita akan bersegera untuk bertaubat. Kita akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan semangat dalam beribadah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, bahagia dan celakanya seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana kematian itu datang di akhir hidupnya. Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tabarani, "La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yakhtimu lah." Jangan kamu kagum terhadap amal seseorang sampai kamu melihat sedang melakukan apakah dia saat kematian datang menghampiri. Maka doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka doa ini selalu kita dianjurkan oleh para ulama untuk membaca. Ini doa dari Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Bayangkan, kematian datang menghampiri kita dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Inna likulli safarin zadan la mahala. Setiap safar pasti ada bekalan. Dan pasti kita harus bawa bekalan. Maka kalian berbekal dari dunia untuk menuju akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, Ajaban li rahilin mata wa ma tazawwada lirrihla. Saya takjub kepada orang yang benar-benar akan pergi. Ya. Dan dia sudah menghadap Allah, sudah meninggal, dan dia tidak mempersiapkan bekalan untuk perjalanannya. Dan subhanallah, kita ini sebagai hamba-Nya Allah, kita harus membekali diri kita dengan apa? Dengan tauhid dan iman. Karena manisnya tauhid, kemuliaannya tauhid, iman, itu adalah bekalan terbaik kita. Dan kita tidak akan merasakan manisnya perjalanan kita, perjalanan di dunia, hidup di dunia, maupun di akhirat, melainkan daripada yang disebut dengan tauhid dan iman kita kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah keyakinan. Yakin ya bahwasannya kalau Anda sudah keyakinan itu sudah sampai kepada hati Anda dan penuh dengan cahaya, penuh dengan cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ridha kepada Allah, syukur kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka yakin bahwa Anda sudah benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan diri kita ini benar-benar kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berusaha untuk membekali diri, mempersiapkan amal ibadahnya yang benar-benar dia nanti
ketika menghadap Allah dia tidak malu. Maka dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin berjumpa dengannya. Dan barang siapa ingin tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pula tidak ingin berjumpa dengannya. Semua ini ada waktu. Sampai Zoom kita ini juga sebentar lagi ada waktunya. Bayangkan para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita, sampai kita berada di dunia, saya gambarkan ini seperti ujian. Kita kalau masuk ujian, mohon maaf, kita masuk ujian, biasakan dibatasi dengan waktu. Itulah dunia. Ketika masuk ujian dibatasi dengan waktu, ada pengawasnya. Nggak boleh lirik kanan, nggak boleh lirik kiri, nggak boleh macam-macam. Maka pada saat kita dalam ujian, dia sudah diserahkan 2 lembar. Lembar soal dan lembaran untuk jawaban. Lembaran jawaban, coba. Kalau kita seandainya punya lembaran jawaban, dan kata ulama, ayo bersegera untuk mengisi lembaran jawaban tersebut sebelum kertas Anda dicabut. Sebelum kertas Anda ini sudah diambil oleh pengawas. Maka Anda harus berusaha benar-benar untuk mengisi lembar jawaban tersebut. Kenapa? Sebelum pengawas datang mengambil kertas tersebut, Anda sudah mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang Anda kerjakan selama Anda hidup di dunia ini. Maka, subhanallah para jemaah. Coba kalau kita lihat orang di dalam ujian, dia punya rasa ketakutan, paniknya luar biasa. Takut tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana dengan kita di dunia? Kita yakin bahwa kita akan mati, kita tidak membekali diri kita. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga amal ibadah kita agar senantiasa kita termasuk orang yang taat, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bekalan. Coba lihat pada saat ini, pada saat COVID-19 ini atau corona, banyak orang-orang yang benar-benar kita lihat dia sehat walafiat, tiba-tiba meninggal dunia. Sampai tadi malam kalau nggak salah ada pejabat TNI yang meninggal. Dan dikatakan beliau tidak ada riwayat sakit. Sebenarnya orang mati itu nggak perlu harus ada riwayat sakit. Orang itu harus ada riwayat apa? Riwayat hidup dan mati. Ketika waktunya mati, ya dia mati. Ada 2 orang di Timur Tengah. Yang satu sakit diantar sama temannya. Ditemani oleh temannya untuk diantar ke dokter. Malah yang jatuh di rumah sakit meninggal, yang sehat. Yang sakit, Allah berikan kesembuhan dan panjang umur. Maka itulah para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah bisa meraih kemuliaan di dunia, dan tempat yang tertinggi di dalam surga adalah Firdaus, dan insya Allah kita bisa memandang wajah Allah dan memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena sebentar lagi Zoom kita ini akan mati, maka insya Allah dianjurkan oleh panitia untuk insya Allah masuk kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai oleh Allah SWT. Nanti kita akan melanjutkan tema kita, dan insya Allah diakhiri dengan tanya jawab untuk para jamaah yang insya Allah akan hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita, dan insya Allah kita senantiasa bersama di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita meraih wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembali ke studio dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Syekh, atas pemaparannya. Mohon maaf sekali lagi, afwan Syekh dan juga para jamaah, sepertinya dalam kurang dari 2 menit lagi link kajian kita ini terputus karena memang kita keterbatasan daripada link Zoom yang kita punya. Tapi insya Allah kita akan... Boleh Zoom yang putus, tapi jangan hati kita yang putus dari Allah. Masya Allah. Syukran Syekh. Mohon maaf sekali lagi, tapi insya Allah nanti di link berikutnya mudah-mudahan bisa tercover untuk kajian sampai full, sampai dengan selesai. Berarti ini ID-nya sama, password-nya sama kan? ID-nya beda Syekh. ID-nya kita pakai yang baru, 410-946-1995. Siap.
Ini Afwan, mungkin buat para jamaah mungkin kita baru dengar introduction-nya aja mungkin dari Syekh Misri. Mudah-mudahan sudah ini kita akan mendengarkan yang lebih banyak lagi. Sekali lagi mohon maaf atas nama Takmir Mushola Ibadur Rahman atas keterbatasan hal yang terjadi kali ini. Mungkin kita akan sudahi dulu Zoom meeting kita kali ini. Mungkin sekedar dicatat aja link untuk ID-nya dan passwordnya tetap sama. Link ID-nya sekali lagi diulang 410-946-1995. Insya Allah nanti dengan link yang ini mudah-mudahan kita bisa sampai selesai. Itu saja Syekh, Afwan sekali lagi. Mungkin kita sudahi dulu kajian kita untuk yang introduction kali ini pertama. Mudah-mudahan yang berikutnya kita akan bisa mendengarkan lebih. Ya, iklan kita kembali lagi insya Allah. Iya, masih teaser ini mungkin saya. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.